Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis kelompok sosial. Materi tersebut meliputi kelompok sosial tetap, kelompok sosial primer dan sekunder, kelompok sosial paguyuban dan patembayan, kelompok sosial solidaritas organik dan solidaritas mekanik, kelompok sosial in-group dan out-group, serta kelompok sosial formal dan informal. Sebelumnya, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Ada Adam Widiantoro, Davina Putri Windin, Divolga Vana Sinaga, Jefara Nena, Latifah Azahra, dan Muhammad Isandarus. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kelompok sosial tetap. Apa sih kelompok sosial tetap? Jadi kelompok sosial tetap ini adalah suatu kelompok yang nyata dan memiliki berbagai macam bentuk, namun memiliki satu ciri yang sama, yaitu bersifat konstan atau tetap. Walaupun memiliki sifat yang konstan, kelompok ini tidak hanya terbentuk karena kesengajaan. Karena sifat konstan inilah yang membedakan kelompok sosial tetap dengan kelompok sosial semu. Jika kelompok sosial semu terbentuk secara spontan dan mempunyai sifat sementara, yang artinya hanya sesaat, kelompok sosial tetap dengan sifat konstannya akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan biasanya lebih terorganisir. Selanjutnya adalah kelompok sosial primer dan sekunder. Kelompok sosial primer adalah kelompok yang di dalamnya terdapat interaksi sosial. Anggotanya saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat. Contohnya adalah keluarga atau kawan sepermainan. Karena keluarga termasuk kelompok primer, maka kelompok ini berfungsi sebagai pembentuk pribadi seseorang. Kebalikan dari primer, kelompok sekunder merupakan kelompok besar yang terdapat interaksi sosial secara tidak langsung di dalamnya. Berjauhan dan ikatan yang ada di dalamnya kurang erat. Hubungan dalam kelompok ini lebih bersifat objektif dan dilandaskan pada pemanfaatan kelompok semata, seperti partai politik dan universitas. Kelompok sosial paguyuban dan patembayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, anggota diikat suatu hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa persatuan yang telah dikodratkan. Contohnya adalah paguyuban warga Betawi dan paguyuban pemuda daerah. Patembayan. Patembayan adalah hubungan antara anggota bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi, dan tidak kekal. Contohnya adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia atau disingkat APindo. Paguyuban dan patembayan adalah istilah yang diperkenalkan oleh sosiolog berkebangsaan Jerman, yang tujuannya adalah untuk membedakan dua ikatan sosial menjadi dua dikotomi tipe sosiologis. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Pertama, solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Solidaritas mekanik merupakan solidaritas berdasarkan kesadaran kolektif, tergantung pada individu masing-masing dengan sifat yang sama dan pola normatif yang sama, dan berkembang dalam masyarakat sederhana. Contoh, jika warga tertimpa musibah, maka kelompok sosial tersebut bersama-sama memberikan pertolongan. Sedangkan solidaritas mekanik adalah solidaritas yang berkembang dalam masyarakat yang kompleks dan anggota kelompok memiliki kerja yang jelas. Contohnya, masyarakat perkotaan di mana anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. Ciri-ciri solidaritas mekanik adalah: 1. Belum ada pembagian kerja yang cukup ketat. 2. Diikat oleh kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. 3. Persamaan perilaku dan sifat lebih diutamakan. Ciri solidaritas organik adalah: 1. Kehidupan masyarakat lebih kompleks. 2. Pembagian kerja yang ketat dan teratur sudah ditetapkan. 3. Diikat oleh kepentingan berupa kesepakatan di antara kelompok profesi. Kelompok sosial in-group dan out-group. Kelompok sosial in-group yaitu kelompok sosial di mana individunya mengidentifikasikan dirinya dan para anggota kelompok tersebut merasa bahwa mereka memiliki suatu tujuan yang sama, cita-cita yang sama, menaati norma-norma yang sama, dan memiliki nasib yang sama. Contohnya, kami murid SMAN 65 Jakarta, maka kami menggunakan seragam SMAN 65 Jakarta. Out-group yaitu kelompok sosial yang individunya diartikan sebagai lawan dari in-group. Jelasnya kelompok sosial di luar anggotanya, atau dengan kata lain out-group adalah kelompok luar ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati.
Hubungan dengan orang-orang yang bukan anggota kelompoknya berlangsung dengan kurang akrab dan hati-hati. Contohnya, kami murid SMAN 65 Jakarta, sedangkan mereka adalah murid SMAN 78. Sikap in-group dan out-group didasarkan oleh sikap etnosentrisme, yaitu di mana mereka merasa bahwa kelompoknya paling benar. Selanjutnya masuk ke kelompok formal dan informal. Yang pertama ada kelompok formal atau formal group. Adalah suatu subunit organisasi yang resmi yang didirikan dengan anggaran organisasi atau dengan keputusan manajer. Cirinya akan dapat diatur terhadap berbagai macam bentuk aturan yang dimana kemudian menjadi lebih tegas dan juga akan menjadi lebih mengikat. Contohnya Palang Merah Indonesia, PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, SPI atau Serikat Petani Indonesia. Yang kedua ada kelompok informal atau informal group. Kelompok-kelompok ini berkembang menyimpang dari rancangan organisasi yang ditetapkan secara resmi dan kelompok informal hidup sebagai subkultural yang relatif berkuasa atau dominan dalam organisasi. Cirinya memiliki sebuah bentuk akan tujuan yang dimana terjadi pada kepentingan bersama. Contohnya kelompok arisan, kelompok pengajian, dan kelompok petani. Nah, segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Jika materi yang kami sampaikan masih kurang jelas, kalian bisa menghubungi anggota yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan jika ada pertanyaan seputar materi kami, kalian bisa berikan di kolom komentar sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Kurang lebihnya mohon maaf, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.